Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Lilis Permata dari jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, pada pembuatan video kali ini dengan tema asas-asas hukum pidana Islam, perkawinan dan kewarisan. Di sini tujuan videonya yaitu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari hukum Islam dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Syihabuddin MSI. Berikut penjelasannya. Jadi teman-teman semua, sebelum kita lanjut dalam pembahasan materi kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum Islam. Nah, hukum Islam itu adalah hukuman yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas Al-Quran atau As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Prinsip dalam hukum Islam ini yaitu mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Di dalam Islam, hukuman tidak hanya terdapat pada pendapat manusia atau kesepakatan manusia belaka. Kadang apa yang ada dalam pandangan manusia itu memiliki keterbatasan. Ada yang buruk, ada yang baik. Sehingga bagi umat Islam harus mengembalikan penilaian baik atau buruknya, terpuji dan tercela menurut pandangan syariat. Hukum Islam dan hukum pidana Indonesia atau KUHP berbeda pandangan mengenai perzinahan. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah adalah perzinahan atau mengancamnya dengan hukuman yang berat. Baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Sebaliknya, pada pasal 284 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perzinahan. Tadi kita sudah membahas tentang latar belakang dari hukum Islam, perkawinan, serta kewarisan. Selanjutnya yaitu materi tentang hukum pidana Islam. Jadi di sini kita akan menjelaskan apa sih hukum pidana Islam itu. Jadi hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama yahkumu hukmun yang artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezoliman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemafsadatan. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum atau mukallaf dan dituntut pelaksanaannya. Itulah yang dinamai dengan syariat atau jalan yang harus ditempuh. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, syariat Islam adalah kumpulan perintah dan hukum baik yang bersifat i'tiqadiyah maupun amaliyah yang pelaksanaannya diwajibkan oleh agama Islam. Dengan pengertian itu, maka syariat adalah hukum yang dijalani atau dipatuhi oleh mereka yang dibebani hukum, yaitu orang mukallaf. Jika tidak dilaksanakan, mukallaf tersebut mempunyai konsekuensi hukuman tertentu. Jinayah adalah masdar atau kata asal dari kata kerja fi'il mahdi jamak yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan ja'ani yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk mufrad muzakkar sebagai pembuat kejahatan atau isim fa'il. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah janiyah yang artinya dia atau wanita yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan jani atau janiyah. Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Nah, dari pembahasan pengertian hukum pidana Islam, ternyata hukum pidana Islam ini memiliki tujuan, yaitu adalah maqasid al-syar'i atau bisa disebut dengan tujuan Tuhan.
Maksudnya di sini adalah dalam menetapkan hukum, yaitu untuk kemaslahatan manusia sebagai hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebagai syar'i atau yang menetapkan syariat tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi, hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukuman yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Materi selanjutnya yaitu tentang asas-asas hukum pidana Islam. Nah, asas-asas ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada asas legalitas, asas amar ma'ruf nahi munkar, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas. Asas legalitas, kata asas ini berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata legalitas berasal dari bahasa Latin yaitu lex atau kata benda yang berarti undang-undang, atau dari kata jadian legalis yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Adapun istilah legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum positif. Kendati demikian, bukan berarti syariat Islam tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan hukum pidana Islam tidak mengenal asas legalitas, hanyalah mereka yang tidak meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansional menunjukkan adanya asas legalitas. Selanjutnya itu ada asas amar ma'ruf nahi munkar. Menurut bahasa, amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. Nah, amar ini artinya menyuruh, ma'ruf itu artinya kebaikan, dan nahi artinya mencegah, serta munkar artinya kejahatan. Abdul A'la Al-Maudundi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rifat atau kebaikan-kebaikan dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Menurut Maududi juga pengertian ma'ruf dan munkar sebagai istilah jamak dari ma'rif, yaitu menunjukkan semua kebaikan dan sifat-sifat yang baik sepanjang masa diterima oleh hati nurani manusia sebagai suatu yang baik. Nah, yang ketiga yaitu ada asas teritorial. Pada dasarnya, syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan, melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara teoritis pada fuqaha membagi dunia ini kepada 2 bagian. Yang pertama, negeri Islam, dan yang kedua, negeri bukan Islam. Kelompok negeri Islam adalah negeri-negeri di mana hukum Islam nampak di dalamnya, karena penguasanya adalah penguasa Islam. Juga termasuk dalam kelompok ini negeri di mana penduduknya yang beragama dapat menjalankan hukuman-hukuman Islam. Penduduk negeri Islam dibagi menjadi 2 juga, yaitu penduduk Muslim, yang artinya adalah penduduk yang memeluk dan percaya kepada agama Islam. Dan yang kedua yaitu ada penduduk bukan Muslim, artinya mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi masih tetap dalam agama asal mereka. Dan yang keempat itu ada asas material. Asas material hukum pidana Islam menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan yang dilarang maupun tindakan yang tidak melakukan atas yang diperintahkan, yang diancam hukum atau had atau zair. Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal 2 macam, yaitu hudud dan ta'zir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nas, baik Al-Quran maupun hadis. Sementara ta'zir adalah
Sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan asas material ini, lahirlah kaidah hukum Islam yang berbunyi, hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau subhat. Nah, yang terakhir ini ada asas moral. Nah, asas moral ini dibagi menjadi 4, yaitu asas adamul uzri yang menyatakan bahwa seseorang tidak diterima pernyataannya bahwa ia tidak tahu hukum. Yang kedua, asas ruful kalam yang menyatakan bahwa sanksi atau suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur, orang yang tertidur, dan orang gila. Yang ketiga yaitu asas al-qat wa nisyam yang secara harfiah berarti kesalahan dan kelupaan. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidananya jika ia dalam melakukan tindakannya itu karena kesalahan atau karena kelupaan. Asas ini didasarkan oleh surah Al-Baqarah ayat 286. Dan ada juga asas sukut al-ukubah yang secara harfiah berarti gugurnya hukuman. Asas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena 2 hal. Yang pertama, karena si pelaku dalam melaksanakan tindakannya itu melaksanakan tugas, dan yang kedua karena terpaksa. Pelaksanaan tugas dimaksud adalah seperti petugas eksekusi, dokter yang melakukan operasi atau pembedahan. Nah, materi selanjutnya ini pembahasannya akan lebih seru nih karena kita akan membahas tentang perkawinan. Sebelum itu kita akan membahas dulu nih pengertian dari perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan peristiwa suci bagi manusia karena melakukan perkawinan merupakan sunatullah dan sebagai penyempurnaan agama. Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera, dan abadi. Hal ini bukanlah merupakan suatu keharusan agar orang berpendapat atau menitik beratkan kepada persetubuhan belaka. Walaupun persetubuhan adalah faktor yang juga penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisir keinginan hidup bersama, baik untuk mendapatkan keturunan maupun sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau keinginan hawa nafsu belaka. Karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara manusia yang berlainan jenis kelaminnya tadi dilakukan tanpa persetubuhan. Tidak hanya ada asas-asas hukum pidana Islam juga, tetapi ada asas-asas hukum perkawinan Islam yang dibagi menjadi 7, yaitu asas personality keislaman, yang kedua asas kesukarelaan, yang ketiga asas persetujuan, yang keempat asas kebebasan, yang kelima asas kemitraan, yang keenam asas monogami terbuka, dan yang terakhir yaitu asas untuk selama-lamanya. Asas personality keislaman. Asas personality keislaman merupakan salah satu hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto, pasal 40 huruf C, dan pasal 44 kompilasi hukum Islam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konsiderans mengingat mencantumkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya.
Yang kedua yaitu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan menurut Muhammad Daud Ali tidak hanya harus terdapat pada kedua calon mempelai, tetapi juga harus terdapat pada kesukarelaan kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Kesukarelaan wali pihak perempuan adalah merupakan unsur penting karena wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi. Yang ketiga yaitu ada asas persetujuan. Hukum perkawinan Islam sangat menghormati hak asasi manusia dalam hal perkawinan yang telah ditentukan sejak awal yaitu sekitar abad ke-7 Masehi. Dalam memilih pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikan kebebasan untuk memilih melalui pernyataan menerima atau tidak pinangan laki-laki. Nah, ini disebut dengan asas persetujuan. Yang selanjutnya itu ada asas kebebasan. Memilih pasangan asas kebebasan merupakan rangkaian dari asas persetujuan dan kesukarelaan. Hal ini dapat dilihat dari hadis yang diriwayatkan jamaah kecuali muslim dari Kansa binti Kidam al-Ansari, sebagaimana telah disebutkan pada asas persetujuan bahwa ayahnya telah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukai perkawinan itu, lalu dia datang pada Rasulullah SAW dan membatalkan pernikahan itu. Selanjutnya yaitu ada asas kemitraan atau asas yang kelima. Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari pertama, subjek hukum atau orang yang berakad nikah, yaitu calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diakadkan atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan antara suami istri secara timbal balik. Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah dan kedua orang tua mempelai perempuan atau bisa disebut dengan istri kepada mempelai laki-laki atau bisa disebut dengan suami, agar dalam penyelenggaraan rumah tangga dan membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika di dunia dan terhindar pula dari api neraka. Yang selanjutnya itu ada asas monogami terbuka. Hukum perkawinan Islam menganut asas monogami terbuka, yaitu pada asasnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak 4 orang istri, sebagaimana dalam surah An-Nisa 4 ayat 3 bahwa dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada asas untuk selama-lamanya. Tujuan perkawinan adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara waktu dan untuk sekedar bersenang-senang atau rekreasi semata. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla adalah yaitu cerai. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hukum kewarisan Islam. Apa sih hukum kewarisan Islam itu? Jadi hukum kewarisan Islam itu adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau bisa disebut dengan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masingnya. Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti fikih mawaris dan ilmu faraid. Adapun ruang lingkupnya menyangkut masalah pengurusan dan penyelesaian harta peninggalan meliputi dan kewajiban pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengafankan, mensolatkan, dan menguburkannya. Kemudian dilanjutkan dengan mengurus hutang-hutang si jenazah, baik hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, dan hutang kepada Allah sekaligus kepada manusia.
Ada juga permasalahan tentang wasiat yang telah dipesankan oleh si jenazah semasa hidupnya dengan cara menunaikannya tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Selanjutnya itu ada asas-asas hukum kewarisan Islam. Nah, di sini tuh asas hukum kewarisan Islam ternyata ada banyak ya. Ada 11. Yang pertama yaitu integriti atau ketulusan. Dan yang kedua yaitu ada ta'abudi. Yang ketiga hakukul maliyah. Dan yang keempat hakukun ta'abiyah. Yang kelima ijbari. Yang keenam bilateral. Yang ketujuh individual. Yang kedelapan keadilan berimbang. Yang kesembilan bagi habis harta warisan. Yang kesepuluh perdamaian bagi harta waris. Yang kesebelas sosial dan kemanusiaan. Di sini kita juga akan membahas syarat hak harta waris. Syarat harta waris terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dinyatakan sebagai harta waris yang harus dibagikan kepada ahli waris. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah kehalalan dan legalitas. Urusan kehalalan status harta waris menduduki urutan nomor 1 yang perlu dipelajari dengan seksama. Harta yang didapat dengan cara yang haram tentunya secara hukum syariah bukan termasuk hak yang dapat dimiliki. Semua harta yang statusnya tidak halal yang didapat dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syariat Islam hukumnya haram dimiliki, dan setiap harta yang haram dimiliki hukumnya juga haram untuk dibagi waris. Dan yang selanjutnya itu ada harta milik mayit. Adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak yang tetap secara mutlak atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli waris secara syar'i. Dan yang terakhir yaitu tidak tercampur dengan milik orang lain. Ketika seseorang meninggal dunia, dalam harta yang ada di tangannya boleh jadi masih terdapat hak orang lain. Pewaris mungkin memang tidak mengambilnya secara haram. Barangkali memang pewaris bersepakat dengan orang lain untuk memiliki harta itu secara bersama. Tetapi yang jelas selama masih ada hak orang lain di dalam harta tersebut harus dipilah dan dipilih dan dikeluarkan. Hak orang lain juga dibagi waris. Tadi kita sudah membahas apa saja sih syarat hukum waris. Dan setelah ini kita juga membahas sifat hukum waris di Indonesia, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama sistem patrilineal atau sifat kebapaan, di mana sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terhadap pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Yang kedua yaitu sistem matrilineal atau sifat keibuan, di mana sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia ini hanya terdapat di satu daerah, yaitu namanya adalah Minangkabau. Yang ketiga yaitu sistem bilateral atau parental atau sifat kebapaan atau keibuan. Sistem ini yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak berbeda antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini juga di Indonesia terdapat di berbagai daerah, yaitu diantaranya di Jawa, Madura, Sumatera, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan juga Lombok.